Udah. Salam sejahtera, Sora Suryanto. Kami dari fandom Kuntilanak akan mempresentasikan sejarah idola kami, yaitu Kuntilanak. Kelompok kami terdiri dari Saya Dewi Oktavia. Saya Jessica Octavia. Saya Tiffany. Saya Moran Konsi Simanjuntak. Saya Aulia Agustina. Saya Sabel Fianka. dan saya sendiri Ellen Guardiola. Jadi, pertama, kelompok kami akan membahas tentang legenda hantu kuntilanak. Jadi, legenda ini dimulai di sebuah kerajaan pantai utara Kalimantan Barat, di mana terjadi peristiwa yang memalukan yang melibatkan seorang putri keluarga kerajaan. Seorang putri ini hamil di luar nikah, dan itu merupakan suatu aib besar bagi keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan. Karena takut mencemarkan nama baik keluarganya, putri ini berniat untuk melarikan diri ke Pontianak, menuju kawasan terpencil yang bernama Air Hitam, dan menyeberang ke sebuah pulau di tengah sungai Kapuas dekat muara sungai. Di pulau yang jarang didatangi manusia tersebut, sang putri hidup terasing. Dalam kesepian, ia sering mengenang kehidupan indah di istana. Namun tekanan batin membuatnya menangis, tertawa, berteriak tanpa henti. Ia harus berusaha sendiri untuk makan, sementara tubuhnya yang semula cantik makin tak terurus, tertutup oleh rambutnya yang panjang dan kusut, dan perutnya pun semakin membesar, namun tubuhnya semakin kurus. Dan ia sering sakit akibat gigitan nyamuk agas yang berlimpah di pulau tersebut. Tak mampu sang putri menahan penderitaan, akhirnya sang putri meninggal dalam kesendirian tanpa ada seorang pun yang menguburkannya. Karena sang putri meninggal dalam kondisi yang tak wajar, arwah sang putri bangkit pada malam hari dan menetap di dalam lubang pohon besar dekat pondoknya yang merupakan pohon tertua di pulau tersebut. Di sana ia melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Baha, yang hidup di alam gaib dan tak tampak oleh mata manusia biasa. Setelah itu, para nelayan sering melaporkan penampakan hantu perempuan yang menggendong bayi di pulau tersebut. Masyarakat pun menyebutnya sebagai kunti anak atau perempuan yang sedang menggendong anak, atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai puan anak, dan akhirnya sekarang dikenal sebagai Pontianak atau kuntilanak. Selanjutnya adalah jenis kuntilanak yang paling umum kita ketahui, yaitu kuntilanak putih. Kuntilanak putih biasanya dianggap sebagai arwah wanita yang meninggal saat melahirkan. Karakteristik kuntilanak putih ini dipercayai memiliki kekuatan yang paling rendah, yaitu hanya menampakkan diri dan tidak mengganggu manusia. Biasanya ditemukan di beberapa pohon, contohnya pohon sawo. Selanjutnya adalah kuntilanak merah. Kuntilanak merah seringkali dikaitkan dengan cerita tragis seperti pengkhianatan atau kematian yang tidak wajar. Kuntilanak merah juga memiliki karakteristik tersendiri di mana ia lebih menyeramkan dan berbahaya dibandingkan kuntilanak putih. Kuntilanak merah juga sering muncul di tempat-tempat angker seperti terowongan Casablanca dan Menara Saidah. Kuntilanak tidak hanya terdiri dari dua jenis saja, yaitu kuntilanak putih dan merah, namun memiliki banyak jenis lainnya. Jenis-jenis kuntilanak yang kita dapati ada 5. Yang pertama adalah kuntilanak putih yang sering dikenali oleh masyarakat. Yang kedua adalah kuntilanak merah, yang konon katanya lebih menyeramkan daripada si kuntilanak putih. Yang ketiga adalah kuntilanak hitam. Kuntilanak hitam dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama melambangkan usia yang tua, memiliki aura positif, dan menjauh dari peradaban manusia. Nah, yang kedua memiliki perikatan perjanjian dengan sang dukun, dan sang dukun mengganggu para korbannya ini menggunakan kuntilanak hitam. Dan konon katanya, kuntilanak hitam bisa menyerap energi manusia hingga lemas. Yang keempat, kita ada kuntilanak biru, dikenal sebagai kuntilanak yang paling kuat, dapat menyebabkan manusia lemas hingga pingsan. Tanda keadaan ditandai dengan aura yang sangat negatif, dan ciri kehadirannya ada bau aroma yang tidak sedap. Yang kelima, itu ada kuntilanak berkayu kuda. Sesuai dengan namanya, kuntilanak berkayu kuda ini bagian kakinya berkayu kuda. Dari sumber yang kita dapatkan, kuntilanak berkayu kuda ini dia keluar dari kaca.
Dan ada hari-hari tertentu di mana dia harus keluar, jadi dia nggak sembarang keluar. Dan tanda kehadirannya ditandai dengan suara musik. Berikut ciri-ciri kedatangan kuntilanak. Yang pertama ada suara tertawa perempuan. Kuntilanak merupakan sosok hantu yang memiliki ciri khas tertawa yang melengking dan menyeramkan. Oleh karena itu, jika kamu mendengar suara tertawa perempuan, padahal tidak ada siapapun di sekitarmu, lebih baik kamu segera pindah tempat. Beberapa orang juga percaya ketika suara tertawa kuntilanak tersebut terdengar sangat dekat, maka hantu tersebut berada jauh dari tempatmu. Namun, apabila suara tersebut terdengar jauh, segeralah pergi karena kuntilanak berada di sekitarmu. Yang kedua, ada mencium aroma aneh. Kuntilanak juga memiliki aroma tertentu yang menandakan kedatangannya, yakni aroma bunga yang sangat menyengat dan aroma busuk. Jika kamu mencium salah satu dari aroma tersebut, padahal di sekitarmu tidak ada bunga atau bangkai, maka itu bisa jadi tanda adanya kuntilanak. Yang ketiga, ada angin kencang. Jangan kira angin kencang merupakan tanda akannya hujan. Bisa jadi angin yang berhembus kencang tersebut merupakan tanda bahwa adanya kuntilanak. Jadi jika ada angin kencang tersebut tiba-tiba berhembus begitu saja di daerahmu, berarti itu ciri-ciri dari kedatangan kuntilanak. Yang keempat, ada kendaraan mendadak berat. Jika kamu sedang keluar rumah sendirian di malam hari, percaya tidak percaya, hantu perempuan berambut panjang ini suka menumpangi kendaraan manusia. Jadi jika kamu merasakan kendaraanmu tiba-tiba terasa berat, kemungkinan besar kuntilanak sudah duduk di belakangmu. Yang kelima, ada suara ayam di malam hari. Mendengar suara ayam berkokok di pagi hari merupakan hal yang sudah biasa dan tidak aneh. Namun, jika mendengar suara ayam berkokok di malam hari, konon katanya itu merupakan pertanda adanya sosok kuntilanak. Yang keenam, suara anjing menggonggong. Seperti yang kita tahu, anjing merupakan salah satu hewan yang sangat sensitif dengan keberadaan makhluk halus. Tidak terkecuali kuntilanak. Oleh karena itu, jika kamu mendengar suara gonggongan anjing di malam hari, lebih baik kamu waspada, apalagi saat itu tidak ada orang lewat sama sekali. Maka kemungkinan besar anjing tersebut sedang melihat sosok makhluk halus, yaitu kuntilanak. Oke, slide selanjutnya adalah cara mengusir kehadiran kuntilanak. Yang pertama ada dengan cara menaburkan garam. Hantu tidak akan bisa mengejar jika kita menaburkan garam kasar di sekitar rumah. Garam kasar yang dimaksud adalah garam yang belum diolah yang masih berupa kristal berukuran besar. Kristal garam ini mengandung ion positif, jadi bisa menyerap energi yang negatif. Meski terasa sepele, garam kasar ternyata merupakan benda yang ditakuti oleh hantu. Yang kedua ada bawang putih. Bawang putih juga dipercaya sebagai benda pengusir makhluk halus. Bukan hanya sebagai bumbu masak saja, bawang putih juga memiliki khasiat lain sebagai pelindung diri. Bawang putih juga dipercaya bahwa jika digantung di depan pintu rumah, maka akan melindungi rumah tersebut dari gangguan makhluk halus atau roh jahat. Yang ketiga ada gunting dan benda tajam lainnya yang dapat membantu mengusir keberadaan kuntilanak di beberapa tempat, bahkan di luar ruangan. Tidak hanya itu, cermin juga diyakini dapat membuat kuntilanak takut karena trauma akan masa lalunya ketika dia terbunuh. Nah, yang kelima ini nih, cara yang sangat unik dan jarang terdengar oleh orang awam seperti kita. Kalian tahu gak apa? Ternyata air mineral kemasan juga bisa menangkal kehadiran hantu loh. Caranya adalah dengan meletakkan air minum kemasan yang belum pernah diminum di sudut ruangan atau rumah. Jangan lupa untuk membuka tutupnya. Apabila dalam 2-3 hari airnya telah menjadi keruh, segera tutup botolnya. Itu tandanya hantu tersebut telah tertangkap. Dan segera menyingkirkan botol itu dari rumah. Dan yang terakhir ada kucing dan ikan asin. Kuntilanak tidak menyukai bau ikan asin dan kucing. Dengan memiliki dua hal itu, dipercaya dapat mengusir keberadaan kuntilanak dari rumah kalian. Jadi sebenarnya kuntilanak tidak menyukai bau ikan asin yang digoreng, dan kucing adalah salah satu binatang yang tidak disukai oleh kuntilanak. Next. Oke, ini adalah beberapa sumber yang kelompok kami pakai sebagai bahan referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.